Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Indira Putri dengan NIM 2104221 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum, cakap hukum, dan kewenangan berhak. Yang pertama adalah hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Berikutnya adalah setiap hubungan hukum memiliki dua segi. Segi before date atau kekuasaan, kewenangan atau hak, dengan lawannya pledge atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau orang atau badan hukum dinamakan hak. Mengenai hubungan hukum ini, Logeman berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestati subjek, dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut pledge subjek. Berikutnya adalah hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Berikutnya adalah syarat-syarat hubungan hukum. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu dan timbulnya peristiwa hukum. Contoh hubungan hukum. Seorang pengusaha memiliki tanah yang terletak di pinggir jalan protokol. Kemudian ia memutuskan untuk mendirikan ruko, di mana orang-orang yang ingin menyewa ruko miliknya harus membayar sejumlah uang sewa. Di mana kasus ini termasuk hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya, di mana pemilik tanah atau pengusaha berhak atau berwenang untuk memungut sewa dari orang-orang yang menyewa ruko miliknya. Pengusaha itu pula berhak memindahtangankan, memberikan, atau mewariskan tanah di mana ruko itu didirikan secara legal. Sebaliknya, subjek hukum lain atau para penyewa berkewajiban untuk mengakui bahwa pengusaha tersebut adalah pemilik tanah, dan para penyewa tersebut juga memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang sewa kepada pemilik tanah. Berikutnya adalah cakap hukum. Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap atau berwenang bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Kapankah seseorang memiliki cakap hukum mempunyai usia yang berbeda-beda? Jika mengacu pada hukum perdata, seseorang yang sudah memiliki cakap hukum berada pada usia 21 tahun lebih atau sudah kawin. Jika mengacu pada UU perkawinan, seseorang yang sudah memiliki cakap hukum berada pada usia 18 pada pria dan 16 pada wanita. Menurut UU Ketenagakerjaan, seseorang yang sudah memiliki cakap hukum berada pada usia 18 tahun. Selanjutnya pada UU Pemilu, seseorang yang sudah memiliki cakap hukum berada pada usia 17 tahun. Namun, dalam hasil rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam hasil rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam hasil rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam hasil rapat Kamar Pidana bagian tindak pidana khusus bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya. Berikutnya adalah kewenangan berhak. Dalam hukum perdata, setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama. Setiap manusia pribadi wewenang untuk berhak. Karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban bukan pada hak. Kewenangan berbuat pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi, sedangkan orang yang melalaikan haknya tidak apa-apa. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki. Dalam pasal 2 KUH PDT. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUH
PDT yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukum apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang. Kewenangan berhak seseorang dimulai sejak lahir dan berakhir ketika meninggal. Kewenangan berhak manusia merupakan bawaan kodrati, sedangkan kewenangan berhak pada badan hukum dimulai sejak didirikannya badan hukum tersebut dan berakhir ketika badan hukum dibubarkan. Berikutnya adalah pembagian hak perdata dan hak publik. Hak perdata adalah hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang bisa disebut juga dengan hak kodrati. Contohnya adalah hak untuk hidup. Dan hak publik yaitu diberikan oleh negara dan dapat hilang jika negara yang menghendaki. Contoh hak publik itu adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.